Saudara-saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi oleh Tuhan. Kita semua membuka pekan suci dengan Minggu Palma. Peringatan sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan daun palma di tangan kita mengeluh-elukan Yesus sebagai juru selamat kita. Namun sesudah itu kita dihadapkan pada derita dan sengsara Tuhan. Oleh karena itu, agar Anda semua bisa memasuki keheningan pekan suci ini, saya mengajak untuk merenungkan 3 hal berikut. Yang pertama, ketaatan kepada Allah. Yesus dituduh menghujat Allah. Diolok-olok sebagai manusia hina dan durhaka. Namanya dibusukkan, harga dirinya direndahkan. Namun terhadap semuanya itu, Yesus hanya diam. Meski diperlakukan tidak adil, padahal dia benar, tidak melanggar hukum dan hidup dengan penuh cinta kasih. Yesus tidak melawan dan membela diri. Hanya ada 2 kalimat dalam Injil pada malam hari ini, yaitu Engkau sendiri mengatakannya dan Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Pertanyaannya adalah, mengapa Yesus diam? Selain karena cintanya yang besar, Yesus taat kepada kehendak Bapa. Inilah kunci dari seluruh yang diungkapkan Yesus dalam diamnya. Ia menjadi seorang yang taat. Kehendak Allah adalah segala-galanya. Sengsara, derita, salib, dan mati tidak menggoyahkan dirinya. Karena taat, Yesus menyerahkan seluruh hidupnya dengan ikhlas. Inilah pelajaran hidup yang amat penting bagi kita. Setiap orang yang mengikuti Yesus harus taat pada kehendak dan rencana Bapa seperti yang Yesus lakukan. Memang benar, merenungkan derita Yesus sungguh tidak begitu mudah. Ikut Yesus yang tampil sebagai raja dengan mengendarai keledai tidak gampang bagi kita. Kita sering cemas dan takut terhadap derita. Bahkan tak jarang terjadi, kita melihat derita sebagai nasib buruk. Hal seperti ini terjadi karena kita tidak berani membangun kerajaan Allah. Yang kita pegang adalah gengsi semata. Saat semuanya berakibat buruk terhadap kita. Dan itu karena kita berjuang demi kerajaan Allah. Disinilah kita tetap memiliki rasa damai. Karena dilandasi oleh ketaatan kepada Allah. Permenungan yang kedua, menyerahkan nyawa. Setelah Yesus berseru, ia kemudian menyerahkan nyawa. Ujung dari perjuangan Yesus adalah menyerahkan nyawa kepada Allah Bapa. Nyawanya diserahkan supaya manusia bisa memperoleh nyawa. Ia menderita supaya manusia bahagia. Ia mati supaya manusia hidup kembali. Dan semuanya itu dilakukan Yesus dalam kesatuan cinta kepada Allah dan juga cinta kepada manusia. Kita juga hidup dengan disebut bernyawa. Nyawa itu akan memiliki arti apabila dikembalikan kepada yang menciptakannya, yaitu Tuhan. Nyawa sebagaimana yang Yesus lakukan harus diserahkan kepada Allah. Di tengah hidup yang tidak mudah ini, di dalam perjuangan melawan kejahatan ini,
dan di dalam derita yang tak terkira yang bisa jadi kita alami, nyawa hanya punya arti apabila diserahkan kepada Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita arahkan seluruh jiwa, tubuh, hati, pikiran, dan darah kita ini kepada Allah semata-mata. Hari ini kita belajar dari Yesus yang mau taat dan setia sampai menyerahkan nyawa. Kita sebagai muridnya perlu melakukan hal yang sama, yaitu tetap mencintai Allah dan sesama kita sampai mati menjemput kita. Permenungan yang ketiga, menempatkan Minggu Palma sebagai kekuatan dalam perjalanan selama 1 tahun. Silakan sekarang Anda berdiri. Peganglah daun palma Anda yang sudah diperciki dengan air suci. Sekarang lambai-lambaikan dan goyang-goyangkan sedikit. Dan setelah itu, untuk ngetes bahwa Anda memang mau setia pada Tuhan, hari ini mesti diwujudkan. Maka ikuti kata-kata saya. Yang belum dinaikkan ke atas, naikkan. Ini sudah malam tapi malas naikkan. Ayo naikkan. Hosana! 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 Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Sepertinya kayak orang 50 orang ini ya. Belum. Jadi supaya Anda tahu bahwa dulu itu gegap gempita teriak-teriak. Nah, setahun sekali Anda harus teriak. Hosana! 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 Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Silakan duduk dulu. Anda saya ajak berteriak memuji Tuhan sebagai Rajamu. Saya mohon supaya hari ini diingat. Oleh karena itu nanti letakkan daun palma yang mudah Anda lihat sehari-hari. Entah itu di kamar Anda, entah itu di muka pintu ruang tamu dan seterusnya. Pokoknya yang mudah diingat. Ketika melihat daun palma itu, katakan dalam hati, Tuhan Yesus, aku mau setia seperti Engkau setia. Moga-moga Anda semua yang hari ini telah meneriakkan hosana, mohon keselamatan dari Tuhan. Anda sungguh menjadi orang yang setia. Jangan sampai malam hari ini sudah teriak, pulang menjadi orang yang bukan Katolik. Karena pacarnya berlainan agama, langsung pindah. Hari ini Anda sudah berteriak di gereja ini. Maka teriakkan selalu dalam lubuk hati Anda sampai Anda nanti mati. Ingat, kalau nanti susah mati, saya akan datang dan ngepeyoi Anda. Ngepeyoi apa ya? Pukul-pukul Anda dengan daun palma yang di kamar Anda. Pasti cepat mati. Karena sudah mengatakan Yesus. Karena rumusnya orang yang menjelang mati atau sakratul maut, dia harus dibisiki telinganya. Ikut Yesus, Raja semesta alam. Maka kalau itu terjadi, ini penting untuk Anda. Maka jangan dibuang, letakkan dan setialah pada janji Anda malam hari ini. Karena Anda telah menyatakan diri sebagai orang yang mau mengikuti Yesus dan ingin diselamatkan olehnya, maka sekarang silahkan berdiri
Dan mari kita bersama-sama membaharui iman kepercayaan kita.